Satu. Kita mulai. Ibu. Ya ibu-ibu. Bapak berdua. Kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mengaji. Kalau siap ibu-ibu kini yang mau kajian. Mendengar kaji lah. Di kajian dah. Ndak apa tu dah. Sabalun kita mulai ambo agih pantun ibu-ibu cek. Kalian ndak ada. Batipuh naik padati. Padati ditarik si kodobendi. Hari ini kita mengaji dan silaturahmi. Wirid pengajian klub kebugaran Bu Ani. Kan dia tenang? Nah, tepuk tangan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, atau seluruh kita yang berkumpul. Tentunya dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal. Jauh dekat perjalanan kita tempuh. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan persoalan, kita tinggalkan bermacam aktivitas dan pekerjaan. Lalu kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, kita hadir, kita datang, kita berkumpul di surau atau musalla embun pagi ini dalam rangka pengisian rohaniah kita, dalam rangka pengisian batniah kita. Tentunya insya Allah mudah-mudahan dari seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dari seluruh aktivitas yang kita laksanakan, insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini sangatlah utama, sangatlah kita perlukan atau sangatlah kita butuhkan. Karena ini merupakan sumber vitamin rohaniah kita, sumber vitamin batniah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, memberikan keperluan zahir, memberikan keinginan dan kemauan zahir. Lalu kadangkala kemudian kita sering lengah, sering lupa, atau sering lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kenapa? Kan kita sibuk memikirkan zahir, kita sibuk mengutamakan zahir, sibuk memberikan bermacam keinginan dan kemauan zahir. Lalu kemudian kita lengah dengan keinginan batin kita. Kita lengah dengan bermacam kemauan batin. Kita lengah dengan bermacam bentuk makanan dan vitamin-vitamin batin.
Kalau itu terjadi, tentunya yang sehat cuma zahir, yang kuat cuma zahir, yang mantap cuma zahir, yang bagus cuma zahir. Lalu batin akan berhadapan dengan bermacam masalah. Maka kalau sudah batin kita bermasalah, ketika zahir kita bawa kepada satu tempat, dihadapkan dengan persoalan-persoalan hari ini, dihadapkan dengan bermacam bentuk kemajuan-kemajuan saat ini, bermacam perkembangan zaman hari ini, bermacam budaya dan bermacam bentuk kemajuan, maka batin tidak akan sanggup berhadapan. Batin tidak akan mampu mengatasi, maka zahir akan mudah terpedaya. Zahir akan mudah terpesona. Pada akhirnya kita akan terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Kita akhirnya bagaikan gelombang lautan, dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Hanyut dalam arus, tidak menciptakan arus. Larut dalam irama, tidak melantunkan irama. Mengikuti model dan tidak membentuk model. Ironis dan menyedihkan. Maka insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan ini, kegiatan yang kita laksanakan ini, kegiatan yang kita hadir bersama di tempat ini merupakan sumber vitamin batniyah. Kan tujuan at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Dengan kegiatan-kegiatan kita ini mampu mengeluarkan bermacam bentuk kotoran-kotoran dalam diri kita. Karena awak tidak akan mungkin terlepas dari bermacam kotoran, dari bermacam penyakit, dari bermacam maksiat, dari bermacam bentuk hal-hal yang mendindingkan kita dengan Allah, yang membuat kita terhijab dengan Allah. Akibat itulah kadangkala kita sering lengah dan kadangkala kita sering terpedaya dengan bermacam bentuk keadaan-keadaan hari ini. Maka kemudian dengan pengajian wa tahalli bis sifatil mahmudah, maka kemudian dengan pengajian ini dapat kita isi yang baik, dapat kita isi yang bagus, yang kemudian yang kotor keluar sedikit demi sedikit, bagaikan meisiai kumuh dalam ember, kemudian ditambah dengan air bersih. Sebanyak-banyaknya air bersih kita tambah, maka dengan sendirinya yang kumuh akan tercampak keluar, yang kotor akan terbuang keluar, yang karuh akan hilang dari ember yang air tadi kotor, karena banyaknya diisi yang bagus, sehingga pada akhirnya ember itu diisi oleh air yang bersih. Betul? Begitu juga awak hari kini, baapun banyaknya masalah, baapun banyaknya problema, banyak pun dosa dan maksiat yang kita lakukan, tapi ketika kita memanfaatkan sedikit demi sedikit waktu untuk bermusyahadah, bermujahadah, bermurakabah dengan Allah, maka dengan sendirinya akan tertolak, akan dihilangkan bermacam bentuk keburukan-keburukan kita. Karena kita tahu tidak ada orang di dunia yang tidak punya masalah, tidak ada di dunia orang yang tidak punya problema. Makin tinggi jabatan orang tuh, makin besar masalahnya, makin mantap kegiatan orang tersebut, maka makin besar pengaruh yang akan dia terima. Bisa saja tantangan dari keluarga, bisa tantangan dari sahabat, bisa tantangan dari teman sejawat, bisa tantangan dari tetangga, bisa tantangan dari masyarakat, dan bisa tantangan dari orang-orang yang tidak suka dan tidak senang dengan diri kita sendiri. Maka dengan pengajian ini akan membuat diri kita, memberikan vitamin kepada rohaniah kita, sehingga batin sanggup berhadapan dengan bermacam bentuk problema dan masalah-masalah. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, para ibu-ibu yang cantik-cantik semua, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mau cali indah adonan buruk dah rancak sadualahnya. Kok ada kurang rancak cik dua tu biasa tu. Namanya faktor usia. Ya tidak. Kok ada cik dua adonan kurang rancak itu dimaklumin. Kenapa? Berarti faktor U tu alias usia. Pada dasarnya dulu sebelum awak melakikan rancak sadonya. Maka setelah melakikan pemper cik-cik, kanai baut cik-cik, kanai as bloknya lapang,
pemper fatah, perlunak. Akibat itu dia ulah karena faktor usia tadi. Tapi yang dia acok mendaki kepada pajang tu mungkin. Tapi tak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini Allah redai sehingga apa yang kita sampaikan nanti kok malam bisa kita pekalang, kok siang bisa kita patungke, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman. InsyaAllah sadoalahnya yang hadir kini di akhirat masuk sarugo. Amin. Kalemu ibu-ibu masuk sarugo. Yo mana gua? Pailah. Saudara-saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang luar biasa, Bu. Nabi yang kita cintai hari ini itu nabi yang berbeda dengan semua para nabi. Dari ribuan nabi Allah kirim ke dunia, satu-satunya nabi kita, satu-satunya rasul kita yang sanggup memproklamirkan diri, yang sanggup menyatakan sikap, yang berani melakukan satu ungkapan. Apa kata beliau? Wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dan bahagia kita hari kini, Bu. Beruntung dan senang gembira kita saat ini, yang sehari-hari kita ungkapkan diri sebagai umat, yang sehari-hari kita nyatakan diri sebagai umat, tentu dengan harapan ungkapan-ungkapan kita, ikrar yang kita ikrarkan tiap hari sebagai umat, diakui oleh Muhammad sebagai nabi kita, dan di akhirat seluruhnya mendapatkan syafaat. Amin. Kenapa saya katakan begitu, Bu? Di akhirat nanti semua kita perlu bantuan loh. Perlu bantuan. Kenapa? Karena saat itu wala adlun wala syafaatun. Pada hari itu tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Kok kayo lah kini. Kok baca punya jabatan lah hari ini. Kok awak bagak lah saat kini. Kok rancak awak kayak bidadari turun dari wisi. Rancak lah kini. Kok judes awak mengecek kini. Judes lah untuk hari kini. Tapi di akhirat bagak kita ndak ada manfaatnya. Rancak kayak binatang film pun ndak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Walaupun muncung awak judes bukan main di dunia, di akhirat tidak ada muncung yang judes. Kenapa? Pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada enggak dalam surat Yasin? Ada kan? Ayat berapa? Pokoknya Yasin urusan lancar. Dalam surat Yasin Allah katakan, pada hari itu nanti seluruh anggota awak bersaksi di hadapan Tuhan. Bisakah kita baduto, Pak Ustaz? Enggak. Hari ini mungkin bisa. Apalagi lewat HP Android, apalagi lewat telepon yang kita punya. Kita bisa mendustakan siapa yang ingin kita dustain. Kadang-kadang dek acok baduto, indu awak waduto jo kadang. Kadang-kadang dek acoknya baduto, laki waduton kadang. Kadang-kadang dek seringnya baduto, bini-bini sanang awak dutoan kadang. Betul apa betul? Betul apa betul? Itulah kenapa kemajuan satu sisi ada manfaatnya kalau pandai kita nikmati, tapi satu sisi akan menjadi mudarat kalau tidak kita hati-hati. Kata ulama, Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam menghargai kemajuan-kemajuan zaman. Silakan mau buat bagaimana negara kita maju, oke. Mau dibikin gedung percakar langit,
mau dibikin rumah besar dan mercusuar, mau dibikin surau megah gadang dan lebar, silakan. Tidak jadi masalah. Persoalannya satu, apakah kita sanggup berhadapan dengan kemajuan? Lantas bagaimana kita akan terpengaruh ataukah tidak? Maka kita di akhir-akhir abad hari ini perlu punya filter yang harus luar biasa. Punya filter yang harus kuat. Sehingga kita mampu memilih dan memilah mana yang akan bermanfaat untuk diri kita, mana yang bermanfaat untuk semua anggota kita, mana yang bermanfaat untuk lingkungan dan bangsa kita. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan dengan pengajian kita hari ini akan membawa kemaslahatan bagi kita bersama, terutama bagi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal itulah, sebagai umat Nabi, sebagai orang yang cinta kepada Nabi, sebagai manusia yang mengharapkan syafaat Nabi di akhirat, semestinya kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kira-kira payah enggak kita baca? Menjadi beban enggak bagi kita kalau kita baca? Enggak. Tapi berapa banyak hari ini orang-orang yang malih berselawat. Bahkan munculnya yang cadik mengecek, yang senting mengecek. Kadang-kadang lebih banyak menyebut orang sabalah ketimbang menyebut Rasulullah. Betul apa betul? Berselawat je kepada Nabi enggak bara. Menyebut orang sabalah. Enggak lama lalu kalau orang sabalah enggak nyosabui. Tidak lama makan kalau baca sabalah tak nyosabui. Kadang-kadang kalau lo jo lakinya orang sabalah jo takananyo. Kalau lo jo lakinya laki sabalah jo takanan. Hei. Ibu, kira-kira yang hadir hari ini sudah kenal dengan kita belum? Benar sih. Betul tuh. Saya bukan orang Sumatera Barat. Saya bukan orang Sumatera Barat. Saya asli orang Kalsel, Kalimantan Selatan. Saya keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Ayah saya orang Aceh Selatan. Tapi ayah daripada ayah saya menurut informasi juga orang Sumatera Barat. Tapi saya tidak tahu. Katanya orang Ampalu Pariaman. Tapi saya tidak ketemu dan saya juga belum pernah tahu informasi. Kemudian saya lahir di Kalimantan, kemudian dibawa pulang ke Aceh, dan kemudian saya berpendidikan pertama di Aceh. Kemudian masuk Pondok Pesantren Darussalam, Labuhan Haji Aceh Selatan, Pondok Pesantren Syekh Abdullah Wali, atau lebih terkenal Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Berarti Syekh Muhammad Jamil itu mertua beliau, dan Umi Rabi'ah istri pada Abdullah Wali. Kemudian dari Aceh saya merantau, tidak lagi dengan orang tua saya. Dalam usia 15 tahun saya merantau pertama ke Medan, masuk ke Pondok Pesantren Purba Baru Tapanuli Selatan. Di Purba Baru saya berkemungkinan karena kita merantau, lalu melanjutkan perantauan ke Jawa, masuk ke Gontor. Di Gontor saya tidak lama. Kenapa? Santri Gontor banyak konglong merat. Saya santri konglong melarat. Jadi tidak mungkin sampai di Gontor akhirnya keluar saya, Bu. Keluar saya, merantaulah saya ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin Tanah Tinggi, di pinggir Masjid Al-Furqan.
Saya beribu angkat di situ. Kemudian saya sehari-hari di Pasar Senin, waktu itu jual koran, nyemir sepatu sambil jual rokok asongan. Kenapa begitu? Agar bisa makan, agar kita bisa makan yang halal, agar kita tidak mengganggu orang lain, kehadiran kita di Jakarta tidak menjadi beban orang lain. Jadi saya kadang-kadang tidur di bawah kolong jembatan. 3 bulan saya berprofesi hal itu, lalu bertemu dengan pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Saya diambil sebagai anak angkat beliau, lalu kemudian diserahkan kepada Kiai Kondang jutaan umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang Kiai, saya diserahkan ke teman beliau, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Pimpinannya Profesor Dr. Insinyur Haji Fuad Yahya MBA. Lalu selesai berpendidikan pondok saya di Jawa. Lalu oleh pemerintah Soeharto waktu itu langsung Pak Soeharto, saya diminta untuk mengikuti studi S1 di UIJ Selemba. Kemudian 5 semester saya di Selemba, saya dikirim dengan alasan studi banding ke Universitas Al-Azhar Mesir. Lalu seleting dengan Ustadz Abdus Samad. Lalu kemudian selesai pada tahun 2000 dan saya bertugas awalnya di Riau. 2001 saya dikirim ke Sumatera Barat, bergabung dengan pemerintah Sumatera Barat atas permintaan Bupati Padang Pariaman, Dr. Andus Haji Muslim Kasim Aka Datuk Sinarobasa almarhum. Lalu kemudian saya dipersilakan untuk tinggal di Provinsi Sumatera Barat dengan alamat tetap di Kabupaten Padang Pariaman. Dan wilayah Sungai Geringging ini tahun 2000, 2001 sampai 2005 ini sudah masuk semua tadi. Cuma Suro ini belum, tapi ke situ Allah. Nah, tahun 2005, waktu itu saya belum pandai bahasa Minang. Saya bahasa Minang pandainya tahun 2008 sampai sekarang. Nah, itulah sedikit sekelumit perkenalan saya. Andai kata nanti dalam bahasa penyampaian pada tampeknya, ambo mohon maaf kepada wak bahasa Molin abah. Kenapa begitu? Saya hadir di sini, saya datang kemari, saya bercerita di tengah-tengah kita hari ini. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, nyo adalah dosana kita. Kalau akidahnya sama, dia adalah pemilik kita. Kalau akidahnya sama, dialah saudara-saudara kita. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Berapa banyak hari ini, Bu, kita bisa lihat masyarakat kita. Kadang-kadang mereka tak punya rasa malu, rela batangka dek gara-gara sepetak tanah. Kadang-kadang rela saling carut mempecaruian. Yang diparabuian cuma sawah sepetak. Yang dipatangkan cuma cek perumahan. Yang nyopatangkan cuma cakak balading dek gara-gara 2 batang parak durian. Padahal yang nyopatangkan, yang nyoparabuian, yang nyoba kasam melalui boleh tahun dulu mengecek sampai kini. Padahal toh ternyata begitu nyomati barang yang nyopacakaan tinggal. Betul? Pitih nan balipek-lipek tinggal. Rumah yang batingkek-tingkek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Bini sampai kamek-kamek tinggal. Bismillah. Tinggal buna. Le satu agak cek bini yang kampek dek muda lebih seketek. Begitu suaminya mati, satunya masuk kubur. Ndak. Ambo kan mencari lah produksi yang mamu begitu lakinya mati, satu lo pengen mati ke dalam. Lihat ada tu. Kok ada sakit pada tu. Kok jujur kok. Kok ada cik dek cinta bananyo. Masih takanannya berjanji seduk semati pacik-pacik tangan di bawah tonggak lampu dahulu. Begitu lakinya mati, nyorela yo masuk kubur sama jo laki. Lihat tu? Nggak ada. Kok karamuhnya menangis? Dek laki mati sayang bananyo. Nggak relanya berpisah terlalu cepat jo laki itu.
paling-paling taluk menangis 2 jam. Lewat dari 2 jam, sasa angok keluar selemonya anak seorang ni. Ya, paling-paling mampu dah baru sampai mana dah mati dah. Dulu kan awal berjanji dah, saya duduk semati dah, kini dah mati dan tinggal dah. Lihat tak tu. Bah untung le dah. Aku kan dapat tak kau dah nak api kalau lebih parah tak kau dah dah. Oi. Enggak ada. Bahapun besarnya cinta awak ke suami, insya-Allah tidak akan mungkin isteri mau satu mati masuk kubur. Betul? Betul? Begitu juga sebaliknya kami laki-laki, Bu. Begitu juga sebaliknya kami laki-laki, ketika ibu-ibu istri kami mati, kami tak bahas dah. Tak bahas kami dah. Bah aku dah bahas ya. Kan ibu mati seorang, tak salah kami. Betul apa betul? Oh, kamu nangis kami gara-gara awak mati. Sorry lah yau. Hei, nggak ada sejarah di Sungai Geringging begitu bini yang mati nyawa bapa dada. Ya Allah, bahawati bini dari Allah. Nggak ada nak. Kalau ada sakit pada tu, bantu cik padusi Sungai Geringging kau. Makanya kami ketika bini mati, matilah. Oh, kok kamu nangis jo? Dek Sagan jo wali nagari mungkin. Paling-paling menangis partisipasi kami seketik. Daripada onda satu, alah tu. Talia milih mato tak indah. Alah tu. Tapi awak dah kami cari. Enggak. Siapa yang kami cari? Di luar. Apa yang kami cari di luar? Orang yang datang silih berganti. Gapuk, kurus, tinggi, rendah, rancak, putih. Kami cari. Dalam otak berfikir sudah konan mana bisa itu kalian. Makanya ambo pesan kini ke ibu-ibu sado yang hadir kini. Hati-hati. Jangan suka percaya jo laki-laki. Sadonyo laki-laki tu buaya. Kecuali saya. Ibu jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, kau alun mulai dah pemanasan berubah. Nah, kalau talok duduk sampai sore, duduklah mau pulang. Nah, jadi bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan Allah berikan syafaat Rasul kepada kita di akhirat. Amin. Kemudian penghormatan tentunya sama-sama kita hormati. Ibu ketua kita ambo baru kini wajah lu tando yang mau orang nyoko Ibu ketua kita Bu Ani, mudah-mudahan bendara sekretaris bendara. Mudah-mudahan 3 ketua kita dek namo alun tahu, yang pasti benar yang tahu namo Bu Ani baru. Ibu ketua, ibu sekretaris, ibu bendara, seluruh yang berfungsi dalam kegiatan klub kebugaran kesehatan rohani dan jasmaniah kita, seluruhnya diridai, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik anggota maupun ketua-ketuanya Allah berikan kesehatan lahir batin, hidup dalam beramal, mati dalam beriman, di akhirat masuk sarugo. Amin. Luar biasa ibu-ibu. Ambo kadang mencari salut takah kau. Salut di samping berkegiatan awak loncek-loncek. Loncek-loncek. Iko nak bergara-gara no. Loncek-loncek kau payah mencari kini. Jadi di samping awak berkegiatan loncek-loncek jasmaniah, kini kita loncek-loncek rohaniah. Sehingga seimbang barang tu. Tapi coba jasmaniah saja yang meloncek-loncekan. Rohaniah tidak satu loncek betikainya. Begitu betikai dibawa ke pantai Gondoria bermasalah. Di Bandak dibawa ke pantai Arta bermasalah.
dibawa ke pantai Camin, bermasalah. Kenapa? Karena yang loncek-loncek cuma zahir, batin tidak diagih pula ilmu loncek-lonceknya. Nah, sebab itulah pada hari kini lewat Tuanku Daniel dihubungi ambo Buya, le bisa kira-kira tanggal tua di mau kampung gua. Dalam acara ibu-ibu kita di situ, saya mandangai ibu-ibu tuh langsung semangat. Itulah rugi yang tidak datang loh. Penceramah kini tidak dari Sumatera Barat, dari Kalimantan 2 kali pesawat kemari kok. Tidak bergara-gara, indah lo tiba rugi yang. Jadi oleh karena itu, kenapa mau semangat tadi? Karena ibu-ibu kok luar biasa sebenarnya Bu. Maka sangat celaka ketika seseorang rela mampu menyakiti perasaan ibu-ibu. Betul? Bahkan dalam lagu kan ada gini, ibu kaulah wanita, derajatmu dibanding ayah. Itulah nampak begitu besar kemuliaan ibu-ibu. Allah besar, luar biasa alule perjuangan dan pengorbanan ibu-ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu, tidak ada kami itu. Dari malu kami keluar kira-kira. Betul apa betul tuh? Nah, jadi bangga awak punya ibu-ibu. Di Sungai Geringging kok maaf. Kalau tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak, nak kamu tinggal sekolah. Boleh ditanya, Pak, di Siko Sungai Geringging ada ibu-ibu lepak tinggal, kalian gitu. Pasti nak punya. Kenapa mereka semangat di Siko? Karena ada ibu. Awak saling membutuhkan, Bu. Perempuan butuh laki-laki, laki-laki butuh perempuan. Ada enggak perempuan lain nak butuh leja laki-laki? Kalau ada patah banda namanya tu. Oi, kali dah apa gara-gara terkadul supaya agak lebih semangat, karena mau calik-calik kau wajah-wajah punya masalah sana kau. Hampa mencalik dari mulai kau sampai punya masalah. Ada masalah jo anaknya, ada masalah jo tetangganya, ada masalah jo minantunya, ada masalah jo amaknya, ada masalah jo lakinya, ada masalah jo tetangga, jo gurunya, ada masalah jo tuangkunya, ada masalah jo wali jorongnya. Jo punya masalah sana kau. Punya masalah kau. Cuma masalah kau awak melampuk. Dilampuk. Kalau dibuka masalah li Allah, tidak berani awak berkumpul kini dah. Kenapa? Banyak masalah. Jadi kini bahas supaya masalah tidak ada. Maka awak galak-galak. Biasanya galak-galak menghilangkan masalah. Tapi kalau lah terlalu galak banyak masalah, beko pulang galak gah. menjadi masalah. Nah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kaji kita hari ini? Kan begitu nak? Galak ke galak kaji nak dah. Apa kaji kita? Mohon maaf sebelum membuka kaji, mau minta maaf dulu. Karena mau cali tadi padusi sadonyo, sehingga kami yang laki-laki termasuk golongan padusi jadi ya. Maka mau buka pengajian pada hari kini 4 golongan wanita. 4 golongan wanita yang menurut hadis Rasulullah, atau 4 golongan istri menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allah do kawan kami 3 gua. Kalau 2 tadi yo berfikir kami, kini lah do 3. Nah, lanjut. Terus. Ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir. Tukang parkir terus ya. Nah, kita lanjut. Kita berpedoman kepada hadis. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal arba'atul lawati finnar, ada 4 golongan wanita yang bakal masuk dalam neraka. Nah, kuat hati ko. Hadis ko untuk awak kuah.
Mudah-mudahan wanita yang ada kini tidak termasuk dalam hadis ko. Apa kata Rasulullah? Wa ammal arba'atul lawati finnar. Ada 4 golongan wanita yang dipastikan bakal masuk dalam neraka. Apa yang golongan yang pertama? Golongan yang pertama yang bakal masuk dalam neraka. Fa imra'atun bazitul lisanin. Seorang wanita atau seorang istri di mana lidahnya tidak selesai. Artinya setiap dia berbicara lidahnya kasar. Wanita yang suka mengecek kasar, istri yang suka mengecek kasar, istri yang mengecek tidak selesai. Aku jadi istri sadonyo kira-kira ko. Ada yang belum. Ada yang belum berlaki. Ada, insyaallah bakal berlaki sudah ko. Ko hadis ko umum. Nah, siapa golongan wanita yang masuk neraka? Golongan wanita yang kotor lidahnya. Arti kotor lidahnya mengecek tidak selesai. Kan di Minangku kan ada kata-kata kata-kata melereng, kata mendaki, kata menurun, kan begitu? Diatur. Berapa banyak hari ini kita cari seorang istri lah kita contohkan, karena hadis ini kepada istri. Seorang istri kadang-kadang mengecek jo laki tak selesai. Sebab dek bantu laki tu tak selesai lah. Dulu ketika laki ko masih gagah kayak Ustaz Maulana. Nah, undih mandi ngomong lembut. Ngomong lembut. Kadang-kadang mas, kadang-kadang abang, duduk dempet-dempetan, kadang pacik tangan. Endah bukan main. Nah, kenapa? Laki masih gagah, piti sedang banyak pulau. Indah ada dalam hati kamu nuka laki le dah. Ndak ada dalam diri kamu mengecek kasar. Kadang-kadang mengecek je laki ko lunak. Kapan? Dulu. Tapi kini berubah, hari berganti minggu, minggu bertukar bulan, bulan pun berganti tahun, bentuk laki berubah. Telingolah pakak pulau. Kata bini ke laki itu dek karena laki kuala budek. Namanya si Mansur, tapi deknya lah budek, berubah nama. Budek kemari dulu. Alah jalek, lakinya nama Mansur. Siapa namanya? Dek karena budek telingonya berubah, hanya panggil budek. Padahal ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang seperti ini adalah golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang istri mengecek nak selesai jo lakinya, digambarkan dalam satu hadis. Apa kata Rasulullah? Ini hadis dari Umar. Qala Umar bin Khattab. Berkata Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Apa kata Nabi? Ayyuma amra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja, umum, wanita mana saja yang meninggikan suaranya kepada suaminya, meninggikan nada mengeceknya kepada suaminya, pasti akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laknat itu setiap sesuatu yang terkena sinar matahari. Contoh, kalau le rumput yang disinankan cahaya matahari, rumput tu satu melaknat awak. Seluruh tanaman, seluruh jagat raya yang kane sinaran matahari, satu melaknat awak istri. Ketika seorang istri mengecek kasar ke lakinya. Bayangin ibu-ibu. Bahkan Nabi berkata, andai kata aku perintahkan selain daripada Allah sujud, maka aku perintahkan perempuan sujud kepada lakinya. Begitu hebat kami laki-laki, ibu. Hebat kami laki-laki. Tapi ketika kami laki-laki piti tidak ada oleh. Bantu dek selesai leh. Gigi tarik tidak ada oleh.
Yang ada gigi otrek. Kadang-kadang dah lo selesai lagi. Awal batuk-batuk. Manggu dia tu bergoyang di bawah. Bu, kau jangan galak kau serius kau. Bara banyak wanita. Bara banyak wanita-wanita. Tidak usah di Sungai Geringging, di Mak saja. Kadang-kadang tidak sopan lagi mereka berbicara dengan suaminya. Betul apa betul? Kau di siku ada kok, isiku ada kok. Ada kok cuma nak mengaku dah. Begitu mau mengecek kecenya aku dan tu ya. Ni tahu. Jadi kok selama kau lah tak buat ke depan jalan lain. Karena awak mengaji, tujuan mengaji pengisian rohaniah. Sakit senang harus disampaikan. Betul apa betul? Bako tak kata buna buya mengecek buya. Kan buya laki-laki kami padusi. Rancak ambo dah mengecek. Kenapa? Kami laki-laki kena korban. Bukan korban politik, korban istri. Banyak para suami menelpon ambo. Buya, bahas solusi yang rancak buya. Istri ambo kini takako buya. Kata ambo, dulu apa menikah ujungnya apa le cinta sama cinta. Yo buya, ambo mana yang mencarinya dulu. Tidak boleh dia ambo tetap nekat kawin lari jonyo. Nah katanya, kini bah perasaan apa? Menyesal atau indah? Kalau dulu ndak buya, kalau kini menyesal. Menyasa kudian tidak ada arti. Begitu juga awak kini. Bah pun bantu laki awak. Kok rancak, kok buruk, kok mempah, kok sempangnya laki awak. Kok bodohnya laki awak. Kok engaknya laki awak. Kok bela. Awak harus bersyukur kepada Allah yang mencari awak, yang memakai awak. Nah, dalam hal itulah, bahapun laki awak, kita harus mengecek lembut kepada si suami. Karena suami sangat utama. Contoh, ibu-ibu punya suami. Lalu suami ibu berkata, jangan kau keluar rumah sabalun ambo pulang dari Bukit Tinggi. Kata si laki. Tahu-tahu di belakang suami, orang tua ibu meninggal. Ibu pilih langsung ke orang tua atau menunggu suami pulang? Kalau istri yang baik, dia akan menunggu sampai laki pulang. Walaupun mak jo ayahnya mati. Karena setelah ibu menikah dengan suami, orang tua nomor 2, suami nomor 1. Apapun yang ibu berikan kepada orang tua ibu, lemu pitih 1000 perak tanpa izin suami, haram hukumnya. Berbeda dengan kami laki-laki. Ketika kami ala bab ini pun lemu 5 balik bini kami, yang orang tua tetap utama. Makanya ketika ibu punya pitih, hati-hati. Apapun yang diberikan kepada si orang tua, izin suami. Suami kau tidak akan mungkin melarang. Kebanyakan yang perangai sabi kan padusi. Untuk maknya okey, untuk ayahnya okey. Tiba di mak laki tak boleh, tiba di ayah laki tak boleh. Kebanyakan kadang-kadang perempuan kau sifatnya sifat sabi. Kawakmu korang indah. Aku banyak di kampung ambo tu. Di siku ada tak? Alhamdulillah. Makanya dia yang elok-elok takah, yang takah-takah kau lah yang kadi bini kau. Cik. Lah.